Pendengar Anda masih bersama kami di FM 93 MHz di Dialog Indonesia Bisa terkait dengan pengimplementasian Bali Mandiri Energi dan Energi Bersih. Ini PKK selalu hadir untuk mendukung dan bergerak ya mewujudkan 44 tonggak peradaban Bali era baru ini. Nah, khusus terkait dengan topik kita hari ini, bagaimana Bunda untuk implementasi dalam lini masyarakat khususnya di PKK sendiri, Bunda? Jadi tugas Ibu menggerakkan. Apa yang Ibu gerakkan ya partisipasi aktif masyarakat. Jadi sekarang dengan memberikan sosialisasi, menginformasikan hal-hal yang penting yang terkait dengan pemerintah dan masyarakatnya, itu yang Ibu sampaikan dengan harapan setelah pemahaman kemudian bisa mengaplikasikan. Jadi mewujudkan bersama-sama. Jadi yang Ibu inginkan sekarang terkhusus topik kita kali ini ya, intinya sekali itulah adalah kemandirian. Nah, bahwa apa yang kita lakukan di daerah pemerintah dan masyarakatnya mandiri, tetapi masyarakat yang mandiri sesungguhnya sangat diperlukan oleh negara dan bangsa ini. Bali misalnya. Indonesia bisa. Subtopiknya lah Bali bisa mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Iya. Nah, terkait dengan salah satu penanda Bali era baru, Bali Mandiri Energi dengan energi bersih ini adalah salah satu dari 44 tonggak penanda peradaban Bali era baru sesuai dengan implementasi dari visi Namun Satkerti Loko Bali, yaitu menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan. Nah, jadi oleh karena itu kedepannya ini Bali harus mandiri energi. Nah, jadi ini benar-benar menjaga Bali, menjaga supaya masyarakat di Bali ini sehat. Jadi berbagai kebijakan telah dilakukan, misalnya dikeluarkannya surat edaran tentang penggunaan rooftop yang menggunakan sinar matahari, sinar surya sebagai sumber energi. Dan ini terus-menerus dilakukan oleh Pak Gubernur untuk bagaimana kita bisa paling tidak 2045 itu sudah mencapai net zero emission. Ini sebenarnya permasalahan pokok yang ingin diselesaikan oleh Pak Koster selaku Gubernur. Yang pertama adalah harus mandiri kita dengan energi. Ya, memang program Mandiri Energi ini memang banyak tantangan. Nah, jadi kita Mandiri Energi seperti dijelaskan oleh Prof. Dandi tadi memang dasarnya ke sana bahwa kita tidak ingin Bali ini jika terjadi sesuatu itu tidak bisa menerangi Balinya sendiri. Betul. Itu yang kita tidak inginkan. Memang ketika diskusi dengan Pak Koster bahwa kita tidak ingin masyarakat itu tidak mau tahu dari mana energinya. Perlu masyarakat itu ketika dia menyalakan lampu, mereka harus tahu dari mana ya datangnya energi ini, begitu kan. Saya bersyukur sekali Pak Koster sudah memperhatikan ini begitu dan sudah berpikir jauh ke depan untuk menyelamatkan Bali dari ini. Oleh karena itu dibuat peraturan Pergub ya, Pergub 45 tahun 2019 dan juga menandai hanya satu-satunya ini hanya Provinsi Bali yang membuat ini dan itu pertama kali sebelum nasional juga keluar kita sudah mengeluarkan itu Pergub. Kalau dilihat dari urgensinya, kalau menurut saya pribadi sangat urgen. Bagaimana kalau misalnya kita tidak menerapkan Bali Mandiri Energi? Tadi saya sampaikan 70% tergantung dari luar. Kemudian distribusinya masuk ke Bali juga sangat berisiko. Ini sangat urgen. Kendaraan listrik sekarang ini di Bali sedang booming. Itu memang satu sisi sangat membahagiakan bagi kita ya, karena itu sesuai dengan salah satu tonggak peradaban yang ditentukan oleh Bapak Koster gitu. Jadi dengan kendaraan listrik itu kan akan jauh mengurangi emisi. Karena nanti kendaraan listrik ini begitu booming, artinya konsumsi listrik akan jauh menjadi lebih besar lagi. Nah, maka produksi pembangkit listrik ini yang kita harus perhatikan bahwa itu harus juga bersumber dari
energi bersih begitu. Sehingga semua terselesaikan. Itu yang kita inginkan. Maka salah satu yang terbesar kita sudah petakan potensi energi bersih yang ada di Bali itu sebenarnya luar biasa banyak sebenarnya. Nah di sini perlu juga peran pemerintah pusat dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung itu, yang sekarang ini masih kontradiktif, masih pro dan kontra yang luar biasa. Sekarang sedang panas-panasnya ini sebenarnya di Indonesia tentang kebijakan pemerintah pusat untuk PLTS atap ini yang sebenarnya kita ingin dorong. Jadi marilah kita menjadi keluarga-keluarga yang cerdas ketika pemerintah ingin membuat satu program yang mengajak kita untuk sehat, mengajak kita untuk maju, mengajak kita untuk sejahtera. Jadi tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita mesti bersinergi dengan pemerintahan kita. Hanya dengan menyatunya pemerintah dengan masyarakatnya, di situ akan terwujud apa yang kita inginkan bersama. Jadi pemerintah membuat sesuatu bukan untuk diri dari pejabat-pejabatnya, tetapi untuk masyarakat. Mulai hari ini sampai ke depan, sampai kapanpun, karena tugas kita adalah melestarikan dan mensejahterakan warisan leluhur kita, mensejahterakan masyarakatnya, ya kita mesti guyup. Jangan sampai masyarakat dan pemerintahnya terpecah karena yang rugi kita semua.